Tes dicoba. Tes dicoba. Sama ya Bu? Sama ya Pak? Siap pakai kedua Bu? Boleh kedua Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda kedua. Kecil kedua yang nak bersuara tadi. Iku rasa kepanjang saja dia salam dapat ibu. Semangat dunia. Untuk lebih semangat kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min syarri a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban kufir lahu ma taqaddama min dzambi. Halaidon man qama ramadanan imanan wa ihtisaban kufir lahu ma taqaddama min dzambi. Anas madanian kala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wal 'allama. Sadaqallahu al-azim, sadaqallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ketua Masjid Nahdlatul Fikri beserta stafnya, beserta pengurusnya. Yang kami hormati tentunya orang tua kami, para guru-guru kami, nenek mama, alim ulama, jadi pandai, suluh bendang dalam nagari, kapai sampai batanyo, kapulang sampai babalito. Limpapeh rumah nanggadang, Sumara Anjung rumah nan tinggi, kalau lapar kama minta nasi, kalau wawi kama minta air. Jawaban itu Bu? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Serta para pemuda dan pemudi, kepada anak-anak kita, para pesantren Ramadan yang kita cintai dan kita banggakan. Dan kita bulatkan saja yang sama-sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, berucap alhamdulillah
Bersama Nabi berucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, kami merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk bisa hadir bersama jamaah Masjid Nahdlatul Fikri pada malam peringatan Nuzul Quran. Kami tidak pernah bermimpi, Pak, membayangkan sejak kami salat tarawih, itu bukan mampu Bapak. Sakaliku masa jiko nang padu itu. Nanti akan kami sebutkan Pak dalam ceramah-ceramah berikutnya. Hendaknya kita bisa mencontoh kepada jamaah Masjid Nahdlatul Fikri. Kalau iri karena nelok kan apa ada mencontoh karena nelok. Pada kesempatan ini izinkan kami memperkenalkan diri. Kayu dan Tuhan. Setuju kita Pak Bu? Sebelum kami memperkenalkan diri tadi jam 4:30 jadi kurang, kami dihubungi salah seorang ustadz yang ternama juga lah di Kota Padang. Kalau kami menganggap beliau orang tua kami, sebab pemikiran beliau sangat banyak kami mendapatkan ilmu dari beliau. Cara pandang beliau menghadapi kehidupan bermasyarakat, kehidupan memahami tentang agama ini, Pak, memang sangat bagus sekali. Itu Bapak Dr. Alus Zaitun Ikhlas Saad. Pada tur lain di Padang gini, alhamdulillah, Iko minta tolong. Malam ini ada kegiatan Al-Quran di Masjid Nahdlatul Fikri. Kebetulan adik beliau juga di sini, Pak Enmar ya? Pak Enmar. Jadi setelah itu langsung kami dihubungi Pak Enmar. Kami jawab insya Allah. Karena Ustadz yang hadir malam ini yang saja adalah Ustadz Mukarram Zulkarim LC, lulusan Mesir Persia, sidaknya Medina di Jazirah Arab. Karena beliau berhalangan, beliau juga kabarnya wakil ketua Universitas Kampus STP PGAI Padang. Maka karena itulah kami bisa hadir bersama jemaah hari ini. Nama kami benar sampaikan oleh protokol tadi. Kalau dari nama Ibu tahu nggak pekerjaannya apa? Tahu Bu? Alhamdulillah. Kami polisi, saya ini sedang diuji Bu. Memang ada di antara oknum. Ya kita kan manusia ya. Nanti kita sebutkan juga bagaimana hebatnya iblis. Iblis itu memang dia habis Al-Quran. Sejak dari dulu dia belajar sampai kakek neneknya belum mati sampai sekarang. Dengan kepiawaian, kelicikan yang dipakainya, kita manusia yang lemah iman ini, yakinlah kalau kita pandai-pandai kita merawat, menjaga diri, akan terseret-seret
bahkan terbirit-birit atas kelicikan iblis. Antara salah dan saleh satu huruf saja, tipis bedanya. Nah, begitulah iblis itu bisa menggoda kita manusia yang beriman. Nama kami dengan pangkat Kompol, Komisaris Polisi. Sebenarnya kalau di Mekah itu Pak Rasulullah itu tidak ada. Pakai haji itu tidak ada Rasulullah. Kita orang Minang, Sumatera Barat, Indonesia sama Malaysia kabarnya yang familiar pakai haji itu. Berarti sudah pernah ke Mekah. Karena ria juga ya Pak Ketua ya. Tapi sudah familiar begitu, kenapa juga sebutkan Kompol Haji Safrizen SH Datu Rangbatua. Kami saat ini masih berdinas di Polres Kepulauan Mentawai, Mojobarang Kapang Sikomobu. Menyampaikan ke Lembang bisa berjumpa dengan jamaah Masjid Natullah Fikri. Kalau bicara pulau itu orang kampung. Orang kampung ke kota tutup agak capek, agak khawatir. Apalagi saat ini yang seharusnya adalah pemateri hari ini seorang tamatan daripada Mesir, Galati LC. Lalu datang penggantinya dari Kepulauan Mentawai dari kampung. Memang tidak sepadan kalau di dana. Jadi tentu Bapak Ibu sekalian, memang inilah kita khawatirkan Bapak Ibu. Basile di bungkuk pendekan, selangkah maju, ampe mundur. Kalau baca itu, baca ramah di bukan guru, aku yang boleh marah Bapak Ibu. Tetapi kita ini harus yakin kepada takdir. Bahwa daun di hutan belantara yang lapu, kering, kaluntang, ditempa badai topan angin kencang, kalau belum Allah izinkan lepas dari tampuknya, tidak akan pernah jatuh ke bumi. Jatuhnya daun kering keruntang itu adalah izin Allah. Jadi itu Bapak Ibu, dengan tidak hadirnya Ustaz Zulkharin ya, LC, sehingga kami pengganti beliau ini sama-sama kita sepakati adalah takdir Allah. Nanti oleh anak kita tadi luar biasa dibacanya surat Al-Baqarah ayat 185. Kita coba mengulang lagi ya Bu, boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila bihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal Qur'an. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Sampai saja kita potong. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan tentang petunjuk itu. Al-Furqan, dan pembeda dalam kurungnya yang benar dan yang batil. Apabila kamu
berada pada bulan itu, maka berpuasalah. Di Bapak Ibu bahagia, sebelum dilanjutkan tentang penyampaian tentang Al-Quran, nuzul Quran, peringatan turunnya Al-Quran ini, bahwa salah satu ibadah tertua Bapak Ibu bahagia, jamaah sekalian yang rahmat Allah SWT, ibadah puasa termasuk ibadah yang tertua di muka bumi ini. Riwayat menyampaikan bahwa di zaman Nabi Adam alaihissalam dikenal dengan puasanya mukti, puasa mabit namanya, artinya terang benderang. Puasanya pada tinggal 13, 14, 15, kena pada bulan purnama malam hari. Kemudian lanjut berpuasa pada zaman Nabi Daud alaihissalam. Puasanya setengah tahun. Satu hari puasa, satu hari tidak puasa. Satu hari puasa, satu hari berbuka. Kemudian zaman Musa alaihissalam puasanya 40 hari. Ditambah dengan puasa Asyura dan Tasyura. Itu puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Dan pada zaman Nabi Muhammad SAW turun firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah tarawih rahmat Allah. Orang-orang sebelum kamu ini siapa? Mungkinkah Nabi Adam alaihissalam? Mungkinkah puasanya Nabi Daud, kaum Nabi Daud alaihissalam? Atau mungkin puasanya Nabi Musa alaihissalam? Tetapi supaya tidak ragu Bapak Ibu hadirin bahagia, lalu Allah menurunkan firman lagi, sebagaimana dibacakan oleh anak kita tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an, petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu dan pembeda antara benar dan yang batil. Faman syahida minkum syahra fayasum. Jika kamu berada pada bulan itu, berpuasalah. Jadi kalau ditanya berapa lama puasanya umat Rasulullah Nabi SAW, itu pada bulan Ramadan. Jika kita berjumpa dengan bulan Ramadan, maka kita hamba Allah yang beriman dan beramal saleh berpuasa. Insya Allah pada Ramadan 1444 Hijriah ini, kalau tidak salah kita 30 hari. Dan bulan Ramadan ini ada jumlahnya yang 29.
Ini perlu sama kita pahami Bapak Ibu. Inilah sebagai dasar kita berpuasa umat Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa memaklumi sebagaimana orang-orang sebelum kamu ini. Tentu kita ikuti saja pada zaman Rasulullah, pada sahabatnya, tabi'in sampai kepada ulama dan kita saat ini. Dan kita memahami demikian, itulah orang-orang sebelum kamu. Kita membacakan sebuah hadis tadi bahwa An Utsman radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wal 'alam. Utsman menyampaikan dan mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kalau kita Bapak Ibu hadirin sidang jamaah dirahmati Allah, kalau ingin menjadi orang baik, telah diberitahu oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Barangkali inilah suatu momentum yang perlu sama-sama kita pahami dalam rangka peringatan nuzul Quran. Maka pada kesempatan ini kepada anak-anak kami, para pesantren Ramadan, tentu sudah siap dengan buku dan penanya, tentu akan mencatat kesimpulan daripada penyampaian ceramah kita malam hari ini, supaya tidak ada memblunder, ragu-ragu. Kita beri judul ceramah kita malam hari ini, melalui peringatan nuzul Quran, membentuk akhlak yang madani. Kita buat saja judulnya, melalui peringatan nuzul Quran, membentuk akhlak yang madani. Surat Al-Baqarah 185 ini sebagai dasar pengajian kita malam hari ini. Pada bulan Ramadan turunkan Al-Quran, hudan linas, petunjuk bagi manusia. Tentang hudan linas Bapak Ibu, beserta penjelasan tentang petunjuk itu ada dalam Al-Quran. Kita kembali kepada surah Al-Baqarah di awal, Allah telah menyampaikan juga, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan dalam kitab suci Al-Quran dan petunjuk bagi hamba Allah yang bertakwa. Hudan lil muttaqin. Al-Baqarah yang 1, hudan linas 185, petunjuk bagi manusia. Kita bisa memahami Bapak Ibu, kita ini manusia. Maka kita manusianya akan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Maka manusia-manusia yang menjadikan Al-Quran petunjuk itu, dia akan mendapatkan predikat takwa. Kenapa pada Al-Quran itu juga diberikan penjelasan tentang petunjuk itu? Penjelasan petunjuk itu yang menghantarkan kita mendapatkan Al-Furqan. Kita sebagai manusia adalah tahu situ ada perintah, situ ada larangan. Dengan perintah saya tentu satu amalan beriman, kita melaksanakannya. Dan larangan so pasti hamba Allah beriman untuk berusaha tidak melaksanakannya, menjauhinya. Kenapa? Dengan kita mempelajari, menjadikan petunjuk Al-Quran itu, kita tahu ini yang benar, ini yang baik.
Ini yang boleh, ini yang tidak. Pembeda. Kami hadirin sidang jamaah Allah, melalui peringatan Nuzul Quran ini. Nuzul Quran itu adalah maksudnya Bapak Ibu memperingati pertama kali turunnya Al-Quran. 6.610 Masehi yang lalu, Nabi kita Muhammad SAW di usia 40 tahun berada di Gua Hira, didatangi malaikat Jibril alaihissalam dengan menyampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Menggigil Nabi kita Muhammad SAW, Bapak Ibu. Pertama kali aku diturunkan kepada manusia yang ummi, manusia yang tidak tahu tulis baca. Maka Bapak Ibu berbahagia, ada suatu peristiwa seorang pastor, bahkan biarawati, yang diberikan tugas oleh gereja untuk mencari kelemahan ajaran agama Islam, sehingga dia mencoba untuk mempelajari dan membaca Al-Quran. Setelah dia membaca, mempelajari, dia tahu pesan-pesan dalam Al-Quran itu semuanya luar biasa. Tidak ada ditemukannya di kitab-kitab yang dimilikinya. Sehingga banyak terjadi, justru yang diperintah mencari kelemahan, justru dia mengatakan, saya tidak pernah masuk Islam. Saat ini saya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu yang masuk ke saya, bukan saya masuk Islam. Maka sewaktu dia dibenturkan dengan keluarga, dengan kelompoknya, maka tak terbantahkan. Sehingga kadang-kala kita malu, Bapak Ibu. Kita yang sudah Islam sejak lahir, kadang-kala Allah kadar pemahaman agama kita. Maka kesempatan yang berbahagia ini, melalui peringatan Al-Quran ini, tentu seharusnya kita berharap menjadikan pribadi kita, menjadikan keluarga kita, bagi keluarga, anak, menantu, keturunan kita, bagi kita kehidupan berumah tangga, berkampung, ber-RT, sekampung, berkelurahan, bernagari, bernenek mama, tentu saja kita menjadi hamba-hamba Allah, menjadi sebaik-baik manusia. Barulah yang bahagia, kita masuk sedikit untuk memahami Al-Quran ini. Kita coba melihat, mengevaluasi di hadapan kita semua bahwa kita adalah orang Minangkabau. Dikenal dengan falsafah Bapak Ibu hadirin berbahagia, ABS SPK. Adat Basadi syarat, syarat Basadi kita pulang. Syarat itu adat memakai. Bahkan di sebuah pantun disampaikan, kalau paku kacang baliknya, tampura melenggang lalu, berjalan kasar masuk. Anak di pangku kamanakan di bimbing, orang kampung dipatenggakan, jagoan dan kabinasi. Bahwa di Minangkabau dikenal dengan istilah tungku tiga sejarah. Apa dan tungku Bapak Ibu bagian? Yang pertama tungku adalah nenek mama. Kalau Bapak Ibu kamu sepasuk marandang tungku nocie, awak yakin beko lah kecewa suami dan anak menunggu sampai untuk makan malam. Sampai Pak tak sehat. Yang kedua tungku adalah nenek mama.
Kalau dua tungku yang ibu memasak rendang, khawatir bisa juta serang, kena ke muka, kena ke belakang. Jadi ada tungku je lain, namanya jadi pandai. Apabila tagak tungku tiga sajarangan tadi, kota langkang gay pandai mengacau rendang, insya Allah kokoh kuali tagak. Ya betul tak? Apabila ni yang mama memang tidak pandai, menjadi orang yang amanah, berada di posisi dikenal dengan tiga tali sabit, insya Allah akan menjadikan kita ini mama ini sajio bayang sadar jiong bapak sih. Ini mama yang harus seperti jamaah dan atur dikri. Cemburu apa jadi wajah ini mama sekubu bercahaya wajahnya sekali. Iko ketua mana dan pandai itu aja. Besok aku sampai sabit bapak. Jadilah contohnya mama yang ada di masjid Jamanatul Fikri. Kalau duduk samparan, masuk memuliakan, luar biasa. Tak perlu menyinggung, rasul pada so tahu mana. Bahkan di sindiran, maka cepat ikan dalam air. Jali dan tambah tiga. Gila kacau ala kamu ko, beliau ala kaki. Alupai dah bagi. Menditu arif bijaksana. Ini mama yang ada di jamaah Daratul Masjid Natul Fikri. Duduk samparan menggunakan aku dulu menyinggung perasaan. Berbeza di nenek mama lain. Tidak sama dengan mak sikor. Nenek mama bapak ibu duduk samparan sama sikor. Nama menciumkan yang memuliakan, tapi waktu tiba salat datang, anda sama juga masuk. Kalau jamaah sikor. Ini ada peringatan Nuzul Quran tiap tahun. Contoh bukti tiba jamaah sikor. Iko memang luar biasa. Atas keluar biasanya sampai ke ini, ayo Bapak Ibu kita baca Al-Fatihah bersama-sama ya. Supaya kita semua di sini kita minta kepada Allah dilimpahkan hidayah terus dan inayah pertolongan terus untuk mendapatkan tatanan kehidupan kita, mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, sehat lahir batin, diberikan panjang umur untuk bisa beribadah dengan baik sehingga hidup kita dengan kemuliaan, hidup dengan kesuksesan, hidup dengan kejayaan, hidup dengan keberkahan. Bahkan hidup kita bahagia, hidup di dunia yang sementara ini, insya Allah bahagianya sampai berketerusan kehidupan di akhirat nanti selama-lamanya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wan nazlu minal Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah obat. Dengan bacaannya ini saya ada hutang lupa, kegalauan hilang. Kenapa? Hamba Allah yang beriman dan bertakwa ini dia tidak pernah tahzan, tidak ada bersedih hati, tidak ada galau. Kenapa demikian? Karena dia benar beriman, beramal saleh, bertakwa kepada Allah,
dengan sebenar-benarnya takwa. Kapan hamba Allah mendapatkan sebenar takwa itu? Tentu jangan ya ayyuhallazina amanu sallimu. Hai orang-orang beriman, kata Allah, masuk Islam secara keseluruhannya. Bagaimana kita masuk Islam keseluruhannya? Tentu kita kutubul ilma minal mahdi ilal. Kita belajar semenjak dari ayunan sampai kita meninggal dunia. Bagaimana cara belajar? Di antara seperti ini. Berterima kasih Bapak Ibu kepada pengurus masjid, memberi kesempatan mengundang para penceramah dalam rangka taklim wa ta'lum. Banyak metode cara belajar saat ini. Kita memiliki saat ini teknologi canggih, teknologi digital, informasi di mana saja terjadi. Bukan esok hari, detik ini kita langsung live. Tahu? Tidak ada yang tersembunyi lagi. Maka itu Bapak Ibu berbahagia. Silakan kita buka YouTube. Banyak situ penceramah profesor, Ustaz Hadi Hidayat. Dia baca ayat itu, bagian atas ayatnya, halaman sekian, surat sekian, tahu? Bukan akuannya hadis juga tahu, hadis sekian, nomor sekian, halaman sekian, baris buah di bawah. Juga tidak nanti mungkin Ustaz Abdul Somad, ada Ustaz Hanan Ataki di Bandung, mungkin membuka lagi almarhum Ustaz Zainuddin MZ. Banyak cara belajar. Mungkin di sini ada dari mingguan, dari bulanan, betul kan? Laki-laki ada mendengar kasih Jumat penceramah. Bapak Ibu kita semua bergabung, ada salat Idul Fitri dengan ceramah lagi, pengajar lagi, Idul Adha dengan pengajar lagi, bukan tabligh akbar, itu pengajar lagi. Tapi itu hanya paling lama 1 jam. Kata Abu Samad 600 ml. Abdul Somad Ibu profesor, ceramahnya 600 ml dan sampai ikut Ustaz dari Mentawai sama mulu madu awak seger serap dong di bawah itu sekitar menit 30 menit keterlaluan itu apa kedua? Tapi kita menyampaikan tadi gugur Pak Sanok Tano. Lihat Tano Bu. Kalau Ibu Tano mungkin ke penceramah lo mungkin. Tapi tidak apa-apa, kita sepakati kita lanjutkan sampai selesai. Setuju Bu? Alhamdulillah. Kalau demikian Bapak Ibu, sementara Al-Quran ini 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz. Nggak mungkin dengan hanya 1 jam 30 menit penyampaian pemahaman pesan takwa bisa dipahami oleh jemaah secara total. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak diri saya sendiri, kami mengajak diri kami sendiri, dan mengajak keluarga anak istri. Nanti kalau menantu mengajak anak menantu, dia punya cucu, nanti mengajak cucu. Lepas bagus siapa ini Bu? Barana ala menantua. Itu nak ke cucu dah Bu. Jangan cucu nanti, menantu nanti, kita ajak. Dan juga mengajak Bapak Ibu semua jemaah dan umat Islam sedunia, di samping belajar kepada yang dicontohkan tadi, hendaknya kita memiliki Al-Quran dengan terjemahannya. Lalu kita mulai membacanya. Kita contohkan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama
pengasih, lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari kemudian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau ya Allah yang kami sembah, dan kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah ya Allah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang sesat. Waladhdallin, bukan pula jalan-jalan orang yang Kau murkai. Lanjut Al-Baqarah 218 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Hanya Tuhan yang tahu maknanya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan dalam kitab suci Al-Quran dan petunjuk bagi hamba Allah yang bertakwa. Dibaca tadi bu, tidak pulang lagi. 218 ayat dibaca Ustaz. Alun kaji ini mengaji baru, tidak pulang lagi. Ini sebuah motivasi mengajak diri kami dan kita semua. Surah Al-Baqarah dibaca dengan terjemahan 218 ayat selesai. Lanjutkan surah Al-Imran 2 ayat kadang selesai. Dibaca dengan artinya surah An-Nisa 176 ayat selesai. Lanjut surah Al-Maidah 120 ayat selesai. Lanjut surah Yasin 83 ayat. Surah Ar-Rahman, Al-Waqiah, Al-Hadid sampai terakhir minal jinnati wan nas. Kalau kita umat Islam, tentu kita orang Indonesia. Beda dengan pada Bapak Zulkarim dari LC tadi, dia mengerti bahasa Arab. Kita bahasa Indonesia saja melepotan. Maka itu Bapak Ibu, kita beli di samping belajar kepada semua itu tadi, dibaca dengan terjemahan. Jangan salah memahami Bapak Ibu apabila Ustaz berceramah menyampaikan, jangan kamu terjemahkan Al-Quran sendiri, nanti salah artinya. Betul. Kalau Mama baca Quran dan hadis Arab, terjemahan dari tentu salah. Tapi kami pernah ke Bandung bertanya kepada teman, ini Al-Quran yang beredar di Indonesia ini, yang diterjemahkan ini bagaimana? Salah arti, salah guna, bagaimana? Disampaikannya bahwa Al-Quran yang diterjemahkan di Indonesia ini sebelum dicetak diperbanyak, bahwa dia diartikan, diterjemahkan oleh ahli tafsir minimal 15 syarat untuk bisa menafsirkan Al-Quran. Jadi orang-orang ini Bapak Ibu yang menerjemahkan Al-Quran ini. Jadi kalau Al-Quran sudah dicetak banyak terjemahan ini, berarti tidak kesalahan, maka belilah. Lalu kita baca nggak masalah. Tidakkah sase awak dong, bacalah. Cuma nanti ada catatan buat kita tentang ada beberapa ayat ini, ada penjelasannya melalui ayat berikutnya. Bahkan dibaca penjelasan ada di surat berikutnya. Dan ada Al-Quran ini penjelasan ada melalui hadis. Maka untuk itu alangkah baiknya seandainya kita ragu tentang terjemahan Al-Quran, maka catat, tanyakan kepada ulama. Insya Allah akan terjawab. Permasalahan saat ini, kalau boleh saya bertanya, angkat tangan. Jujur, dari jamaah kita yang hadir ini, walaupun ketua masaji, Bapak RT, ketua RW, walaupun ketua Muslim,
sama perlakuannya. Kalau mampu menjawab, jawab. Tidak ada malu-malu. Kita tidak diganggu terlalu. Kita sama-sama belajar. Siapa di antara kita hari ini, jamaah ini yang sudah pernah membaca Al-Quran khatam 30 juz dengan terjemahannya? Angkat tangan. Yang tidak tinggal satu ayat pun. Amun cari ke kanan lebu dalam mula-mula bertanya balik. Siapa di antara jamaah ini sudah sempat membaca Al-Quran di artinya khatam 30 juz? Sikolo. Bukan tangan, Quran. Itu pakai tangan coba aku. Sudah pernah bro? Khatam baca terjemahan bro. Barangkali mau khatam sekali alhamdulillah. Yang lain? Kau? 2 kali khatam bro. 5 kali artinya kosong. Cukup. Sekolah. Kosong. Masya Allah. Maka kepada ibu yang berdua saberi hadiah. Jadi mau, boleh ibu tampil sini beri hadiah. Lagi. Boleh tampil mau saberi hadiah. Sini bu. Silakan bu. Karena aku jemaah ke sahur besok tampil pulang. Sini aja pak. Ini kita tampil sini bu tampil. Inilah orang-orang calon ahli surga. Bagaimana kita akan menjadi akhlakul karimah yang baik, Pak? Kalau hanya Al-Quran, tidak seluruhnya kita pernah tahu. Tidak tahu sempurna pesan Allah 30 juz. Bagaimana kita akan mampu beradab, berakhlakul karimah? Bagaimana kita menjaga Al-Quran membentuk akhlak yang madani? Madani itu apa itu? Madani itu adalah bahasa yang berasal itu Medina. Di Medina itu dulu orang kaum kafir lalu dia hijrah taat kepada Allah Subhanahu Ta'ala dengan cinta Al-Quran. Maka kita beri judul tadi melalui peringatan Al-Quran membentuk akhlak yang madani. Akhlak yang mana? Akhlak kita sesuai dengan yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Ini bukan ria bu, ini ada motivasinya, semangat kita. Nanti bapak ibu yang lain juga nanti belum pernah baca Quran terjemahan, mulai hari ini tidak ada istilah terlambat. Jangan tinggalkan satu ayat. Insya Allah niat bapak ibu semua, insya Allah. Ibu sana bu. Boleh bu ceritakan bagaimana ibu baca Quran terjemahan? Kalau baca Quran itu selalu baca di terjemahannya di bawah. Jadi seandainya kita hari-hari kita jangan ingat kita dari Quran, misalnya kita ada masalah atau ada baca, jadi sifat kita kita lupa. Terima kasih bu. Apa nih? Ini dari kelas saya terima ibu. Terima kasih ya Pak. Ibu boleh bu cerita bu kenapa ibu bisa khatam satu kali bu? Alhamdulillah waktu haji waktu itu kita waktu haji itu tamat 3 kali. Terjemahan? Iya. 2 haji itu ya? Iya. Itu kok kali ya bu? Iya. Khatam 3 kali? 3 kali, iya. Ibu apa namanya bu? Zainatul Arifah. Kalau ibu 5 kali berapa lama bu? Dalam 3 tahun. 3 tahun. Kalau Boleh ibu terima ibu hadiah dari kami, insya Allah berkah ya bu. Terima kasih banyak ya bu. Doain kami semua bisa khatam ya, berulang-ulangnya. Terima kasih. Bapak hadirin berbahagia, kita kembali bahwa kita orang Minangkabau. Sesungguhnya orang Minangkabau ini menjadikan adalah contoh buat provinsi-provinsi yang lain. Kita dikenal ada syarat-syarat saja kita mulai syarat menantu ada di kota
dan jadi pandai pemerintah hukum positif yang berlaku di negara kita. Apabila ketika ini setiap setajam masih, insya Allah akan menjadikan negeri yang ada di komplek apa nih Pak? Geri Berman akan menjadi masyarakat dikatakan Allah masyarakat yang bersyukur. Maka akan jadikan negeri tempat tinggal itu negeri yang baldatun thayyibatun wa naf'un. Bagaimana Bapak Ibu memahami sudah ada perintah-perintah? Apa contoh perintah-perintah Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini mama yang ada di Sinadatul Fikri sesuai dengan nama misinya, kebangkitan pikiran. Bangkit pikiran dimajukan terus, berkembang biasa. Biasa mana? Jangan cakupan dengan terjemahannya, terus kata. Dibangkitkan terus pemikirannya melalui pesan-pesan takwa dari Allah, melalui pesan-pesan dari Allah dia baca terjemahan. Sehingga apa? Dengan dia mentadaburi Al-Quran, dengan membaca Al-Quran, dia baca satu kali paham, dia baca dua kali sangat paham. Mudah-mudahan dia baca 3 kali, mana tahu Allah berikan jatuh tingkat mengerti. 4 kali, 5 kali, 9 kali, insya Allah Allah berikan kepahaman Al-Quran tentang salah mengerti. Apabila kita umat Islam masing-masing individu, kalau bisa mulai dari pada kelas 4 SD Pak, sarankan pemerintah melalui peraturan tambah mata pelajaran lokal. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 sudah baca Quran bisa. Kelas 4 SD data anak kita sudah bisa baca Quran. Beri kesempatan anak kita itu mengkatamkan Al-Quran minimal, karena banyaknya halaman Quran yang lain. 1 kali ke 4 SD katam dia baca dengan baca saja. Dia akan tahu tentang pesan-pesan. Kelas 5 SD baca lagi katam, dia sangat tahu tentang pesan-pesan Allah. Kelas 6 SD katam kali, udah 3 kali, dia akan paham dengan pesan-pesan Allah. Kelas 1 SMP katam lagi, mudah dia sangat paham tentang pesan Allah. Kelas 2 SMP dia katam lagi dengan terjemahannya, mudah dia mengerti tentang pesan-pesan Allah. Kelas 3 SD katam lagi, mudah dia mengerti, sangat mengerti tentang pesan-pesan Allah. Sudah 6 kali kata baca terjemahan. Anak kita yang otaknya bersih itu dia akan terekam. Semua nanti laki-laki akan menjadi ustaz mubalik, perempuan menjadi ustazah juga, para mubalik perempuan. Apabila demikian, jadi nenek mama di Minangkabau, atau nenek mama yang amanah. Nenek mama yang mana? Contoh nenek mama yang ada di Masjid Nadatul Fikri. Apabila menanggi pengazan, maka dia memahami orang di sini, orang yang tahu diri. Jadi mama di Masjid Nadatul Fikri orang tahu diri. Beda jadi mama lain tidak tahu diri. Apa kecuali tahu diri? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri, mengabdi kepada hukum Allah. Lalu dengan baca di rumah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Maka ada kewajiban salat 5 waktu sehari semalam. Sekarang ini, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang kamu agar kamu bertakwa. Kapan? Bulan Ramadan. Kita memang
sesuai dapat Allah. As-salat tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat yang dilakukannya mencegah daripada keji dan munkar. Kapan bisa ini mama di sini kok bisa seperti itu? Beda ini mama yang lain. Karena ini mama di sini dia paham tentang pesan-pesan Allah, mengerti tentang perintah Allah. Dan azan dikumandangkan, maka dia salat sesuai yang dikehendaki Allah. Bagaimana salat dikehendaki Allah tadi? Wa aqimus shalah wa atu zakat warka'u ma'arakin. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, ruku bersama-sama orang yang ruku. Kalau tengah azan apa? Jamaah siku tak sabar, lagi kerajaan di kantor di rumah tak sabar, ambil wudhu. Karena jatuh itu, diutamakan berwudhu di rumah. Pergi ke masjid, dilangkah kaki kanan, diangkat derajat. Dilangkah kaki kiri, dihapuskan dosa. Ada siapa yang mengatakan supaya banyak amalnya, ada dan terjemaah Rasulullah. Saya ingin pindah rumah ya Rasulullah. Kemana? Tuh ke sana jauh. Kenapa? Supaya banyak amalku. Kalau dah kek masjid sekitar pe. Kalau jauh-jauh banyak amalnya, banyak langkahnya. Langkah kanan akan mengangkat derajat banyak, langkah kiri susah banyak terampus dosa begitu. Ini mama jamaah Lailatul Fikri. Kenapa jamaah seperti itu? Kalau satu ayat ini saja Bapak Ibu, kita berbeda pendapat bisa dimaklumi. Kalau ini mama masjid itu fikir kok pesan azan langsung masjidnya. Tapi di mama tempat lain tidak ada mau. Pas azan kumandang bagi jadinya tapi itu maaf mati pada anak. Lain salah di mama tapi terambil lambe. Ditanya kenyo bagus salat di rumah. Sama-sama ruku lama. Situ ruku bersama-sama saji. Aku salat terambil tapi kan ruku aja di rumah. Kalau ayat tubuh tidak bisa lo berang pantas lo terima dengan akal sehat. Sudah Bapak Ibu. Tapi ayat ada juga. Apa kata Allah? Innama. Kalau ada ayat Allah berkata innama itu tidak sanggup wak belanja ke pasar raya. Belanja seraya mak bertanya ke ibu-ibu yang menggali lalu. Ibu, berapa cabai ini 1 kilo? Tanya ke papa terus lauk. Pak, berapa lauk ini 1 kilo? Ikan 1 kilo? Kecil sekian. Minta kurang lah bu. Tak kurang lah pak. Bagus. Tapi kalau bicara dengan inama ini sama kita belanja di mall. Bagaimana ada di mall? Apabila barang dilihat di mall ada satu bandrolnya. Misalnya sini aqua ini 3.000 masuk keranjang. Ditanya ini tisu 7.000 masuk keranjang. Tidak ada berganggu tinggi kasir berapa kata kasir dibayar. Begitu pula bila orang nama sesungguhnya. Kalau udah kata sesungguhnya pun tidak berganggu. Terima semua. Sesungguhnya orang-orang yang memurkai masjid Allah. Innama ya'muru masajid Allah. Man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakat wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya orang-orang yang memamurkan masjid Allah itulah yang beriman kepada Allah, percaya kepada hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, hanya takut kepada Allah saja. Kalau disampaikan ini mama yang di sini Pak, dan salat lami-lami tadi tidak pandai-pandai Pak menyampaikan, bisa lo awak nyoberang, marah sama kita, bahkan bisa dilempar pakai batu. Disampaikan aja gini, Pak, langsung membabau Pak. Apa kata aku? Tidak beriman sama Allah? Aku salah aku kada beriman Pak. Tapi mungkin imannya kurang. Kejawab, innama ya'muru masajid Allah. Sesungguhnya orang yang memulai masjid itulah yang beriman kepada Allah. Itu kata Allah dan
Ini nama yang bisa dilakukan. Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah, orang yang mengamalkan masjid. Kenapa kita dinikmati? Kenapa kita dinikmati dengan kamu? Padahal kita ada salah saat kita bunga. Apakah tidak paham? Yang salah siapa gitu? Aku kampungmu posisimu. Berangkat kedua kamu orang posisi itu kau bangga bos-bos. Tidak sekampung ya. Tapi kami di Lakitan, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Selatan atau Kambang. Ada orang Kambang Lakitan juga, Mas? Ada orang Kambang Lakitan juga? Insya Allah ada lah. Karena namanya Kambang bersebar ya. Suku Ambo Kampai digelar Datuk Orang Batua, diangkat, digelarkan, dilewakan tahun 2017. Waktu itu sempat hadir wali kota Padang. Sekarang dia sudah menjadi gubernur. Datang biasa satu Padang ke rumah tahun 2017 waktu beliau jadi Datuk. Inilah pengajian kita Nurul Quran, mengingatkan kita peringatan Al-Quran ini, bagaimana kita mentadaburi, memahami pesan takwa dari Allah tentang perintah-perintah, bagaimana kita memahaminya. Kini baru tentang salat pengajian kita. Sejumlah kita umat Minangkabau ini mama. Kalau hadis sampaikan, kalau si wali menyampaikan terjemah kita baca, seandainya penduduk negeri salat subuh dilakukan sama ramai dengan salat Jumat, maka jadikan penduduk negeri itu baldatun thayyibatun barakatun ghafur. Kadang-kadang orang kaya berjanji percaya. Masya Allah, ada sudah menyampaikan tidak percaya. Kalau percaya mengapa tidak di Minangkabau? Inilah saya maksud. Seharusnya orang Minangkabau menjadi etalase contoh buat provinsi-provinsi 30 provinsi Indonesia ini. Bahkan nanti negara lain akan menjadikan contoh ukur Sumatera Barat. Sebagai apa? Karena dia orang yang beriman dan bertakwa, sehingga akhlaknya akhlak Al-Quran Madani. Ada ayat kita bacakan untuk terjemahnya. Adik-adik mungkin bisa mencatat surat An-Nisa ayat 102. Surat An-Nisa ayat 102. Nanti dibaca setengah lembar. Kita baca terjemahan inti bagaimana. Wahai Muhammad, sedang engkau berada di saat perperangan pertempuran, datang waktu salat, maka engkau imam salat berjemaah. Saf pertama menyandang senjata, saf kedua siaga dengan senjata. Maka saf kedua siaga senjata, saf pertama berdiri, rukuk sujud bersama engkau ya Rasulullah 1 rakaat. Selesai, yang saf pertama mundur ke belakang, siaga senjata. Saf kedua maju ke depan menyandang senjata, ikut salat berjemaah kepada Rasul bersama Rasulullah. Apa maksud Bapak Ibu? Di zaman perang ini nyawa taruhannya. Allah masih memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk salat berjemaah. Lalu kita saat ini kerja rutinitas biasa, tidak ada masalah, tidak ada usul. Masa kita mengabaikan undang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Disampaikan hadis, Bapak Ibu, terjemahannya kita baca. Hadis sahih. Apabila mendengar panggilan azan, lalu kita tidak hadir untuk salat berjemaah, itu adalah kufur, nifak. Lebih baik orang tersebut dituangkan timah panas yang mendidih ke telinganya. Sambungan hadis dalam berikutnya hadis sahih. Seandainya ada panggilan azan lalu tidak hadir untuk salat berjemaah tanpa uzur. Apa uzurnya ya Rasulullah? Sakit tidak bisa berjalan, banjir besar atau musafir.
Kalau sakit bisa benar. Baik. Kalau hujan kadang nambah di tempatnya, tidak banjir no. Pakai payung, baik. Pakai oto, pakai mantel. Nah, salahnya kan uzur tadi sakit tidak sampai dana, banjir besar. Lalu tidak ikut salat berjamaah uzur tadi, Rasulullah menyimbau kepada para pemuda, wahai para pemuda, tolong carikan aku kayu bakar. Aku akan membakar rumah-rumah penduduk yang salat di rumah tanpa uzur. Bapak Ibu berbahagia, hikayat riwayat ini, hadis ini, belum pernah Rasulullah yang menuangkan timah panas kepada umatnya. Dia juga belum pernah Rasulullah membakar rumah-rumah umatnya. Tetapi ini berupa ancaman. Karena Rasulullah tahu betul, kalau lalai tidak mau salat dengan baik, tidak salat dan lalai saja, fawailul lil musallin, nerakawin. Maka Rasulullah tidak mau umatnya dibakar di neraka panas. Maka keluar hadis ini Bapak Ibu. Maka itu mulai peringatan lingkungan ini. Seandainya kita yang selama ini orang Minangkabau seharusnya mengerti dengan pesan perintah Allah ini, bahwa nanti ibadah sedekah kita, zakat kita, infak kita, bermaafan kepada orang yang zalim kita berikan, itu amal ibadah, tidak akan bernilai kalau kita tidak salat sesuai yang dikehendaki. Inilah penyebabnya orang Minangkabau tidak tahu diri. Di kampung Bapak Ibu, bentuk acara pesta pernikahan yang sakral dengan doa ustaz menjadikan kita keluarga sakinah, mawadah, warahmah, hasanah. Pas pesta barale diundang artis pakai baju TikTok. Yang menonton itu Nini Mama, anak kemenakan, Sumano, cucu, adik, kakak. Mohon maaf, saya punya bisiko. Kolaborasi mana dalam bahan apa karakter. Mereka di meja-meja ada minuman alkohol, di belakang ada menjudi. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, kata Allah, sesungguhnya, kalau sesungguhnya sama tadi pun dapat bagus, minuman yang memabukkan, perjudian, mengundi nasi dengan apana, itu perbuatan keji, langkah setan. Fajtanibuhu, jauhilah agar kamu beruntung. Jadi kamu, kok bisa begitu bilang kamu? Judi mana-mana, landang surau, suku kelapa. Mudah-mudahan dengan pengen suku ini, silakan kita suka kelapa, tapi jangan pulang Minangkabau lupa kasurau. Ibu hadir berbahagia, kalau dirantang bisa panjang. Berbicara menyampaikan pesan nikmat Allah. Digunakan daun-daun di hutan belantara sebagai kertasnya, dan nanting-nanting sebagai penanya, dan lautan 7 benua ditambah 7 benua lagi sebagai itu mencatatnya dengan Allah. Sampai dunia kiamat tidak akan selesai kita mencatat, apalagi untuk menyampaikan semuanya. Karena keterbatasan saya juga, bahkan nggak melebihi waktu sobat. Kita punya 9 hampir jam 10:30. Kita nanti kena marah sama Pak Kiai Profesor Abdul Somad. Tapi tidak apa-apa, karena kita semua sepakat semangat tadi dengan niat ikhlas. Mudah-mudahan Bapak Ibu berbahagia sepanjang yang kami sampaikan tadi. Sesungguhnya benar itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai salah itulah kelemahan kami selaku manusia. Maka kepada Bapak Ibu kami minta maaf dan sebanyak-banyaknya. Dan bagaimana Bapak Ibu maafkan kami? Kepada Allah tentu kita sama-sama bermohon ampun, beristighfar, minta kepada Allah. Bapak Ibu jangan lupa Ibu bantu berdoa. Pertama minta hidayah, yang kedua hidayah petunjuk, inayah minta pertolongan. Kemana untuk mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Ini yang hebat, ini jangan lupa setiap doa. Waktu Ibu sujud terakhir dalam hati doanya.
Ya Allah, limpahkan kepada kami hidayah ya Allah. Hidayah ya Allah. Mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Mari minta kaya, sedangkan nanti apa lagi, mau haji, mau punya menantu, mau susah dan sebagainya. Selain cari lain. Tapi berbahagia, sebelum kami akhiri, ada beberapa pesan terakhir atau menutup pengajian kita hari ini, bahwa kita bersyukur sekali berjumpa di bulan Ramadan 14 Hijriah ini, 14 Hijriah ini. Kita belum tahu akan jumpa tahun depan. Maka barang siapa sudah melewati 10 Ramadan pertama, saya baca akuannya belum khatam, kejarkanlah. Usahakan minimal setiap waktu minimal 1 lembar, sehingga 5 waktu 5 lembar, 2 lembar bu, sehingga 5 waktu 10 lembar, wandai wajus kalau bahasa anak gaul ini. Bila 1 hari 1 juz, insya 30 hari Ramadan kita bisa mengatakan. Dan saya punya teman Bapak Ibu di Mentawai, sekarang sudah juz 2 kali khatam hari ini, 5 Ramadan ini, sudah khatam. Biasanya 5 kali khatam bulan Ramadan ini. Kalau Bapak Ibu tanya mau surah, jawabin. Kalau belum rasanya cukup mencapai target kita, wandai wajus, kejarkan. Masih ada waktu 15 hari lagi ke depan, atau 14 hari lagi ke depan. Mudah-mudahan kita bisa kepada Allah beri kepahaman tentang agama ini, mampu memahami, mampu mengamalkan, mampu menyampaikan. Intan surullah yang cukup sampai akhir zaman. Barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan tolong dia dan Allah akan kokohkan kedudukan. Bapak Ibu yang berbahagia, sesungguhnya kami ini adalah super serap, sangat khawatir dan takut berada duduk di kursi diskusi mimbar ini. Kenapa? Saya takut Bapak Ibu. Surah Al-Baqarah ayat 44. Apa kata Allah? Ata'uhu nasa berdiri, watansau nafsahu, bantu tatluna kita. Engkau suruh orang lain berbuat baik, sementara engkau tidak berbuat baik. Engkau mengabaikan dirimu sendiri, sementara engkau membaca kitab. Engkau tahu mana yang benar, mana yang batil. Engkau mengerti dalam penjelasan Allah, tapi tidak engkau amalkan. Afala taqilun? Apakah engkau tidak memikirkannya? Ini yang kutakut Bapak Ibu. Untuk itu kami banyak berbicara. Maka pada ini doakan kami sepanjang yang kami sampaikan, sepanjang yang Bapak Ibu bisa mendengar dan memahami. Doakan kami, jangan kami hanya bisa menyampaikan, tapi juga bisa mengamalkan. Insya Allah menyampaikan lagi kepada saudara-saudara lain. Demikian banyak maaf. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Kita turut doa kepada Yesus. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu